Bayangkan satu momen ini, ketika negara-negara Asia Tenggara berlomba mencari kontraktor global untuk membangun masa depan transportasi mereka. Filipina justru membuat pilihan yang mengejutkan. Bukan Jepang, bukan Korea Selatan, bukan pula negara ASEAN yang selama ini merasa paling unggul secara teknologi, melainkan Indonesia. Ya, Indonesia dipercaya membangun bagian strategis dari proyek kereta paling ambisius di Filipina, North-South Commuter Railway. Dan ini bukan proyek kecil. Indonesia menang di pusat kekuasaan Filipina. Dua BUMN konstruksi, PT Adikarya dan PT PP Persero Tbk, memenangkan tender senilai lebih dari 8 triliun rupiah. Kontraknya ditandatangani langsung di Istana Malacaang. Itu simbol penting. Artinya, proyek ini bukan sekadar paket teknis, ini prioritas nasional Filipina. Bagian yang dikerjakan Indonesia mencakup jalur layang dan beberapa stasiun vital di kawasan urban paling padat. Ini adalah jantung sistem komuter Metro Manila. Jika segmen ini gagal, sistem bisa terganggu total. Jadi narasi bahwa Indonesia hanya subkontraktor kecil tidak sesuai fakta. Kenapa Filipina memilih Indonesia? Inilah pertanyaan kuncinya. Secara teknis, Filipina mencari mitra yang punya pengalaman mengelola sistem komuter padat dan kompleks. Indonesia memiliki rekam jejak MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL komuter lain, jalur layang perkotaan skala besar. Itu bukan teori, itu pengalaman operasional nyata. Filipina bahkan sebelumnya sudah menggunakan produk kereta dari PT Inka. Artinya pola kepercayaannya bertahap. Produk sistem infrastruktur pembangunan kota. Ini bukan kemenangan satu tender. Ini evolusi reputasi. Analisis mendalam, dampak geopolitik regional. Di Asia Tenggara, proyek infrastruktur bukan sekadar bisnis. Ia adalah alat pengaruh. Selama ini, dominasi proyek besar sering diasosiasikan dengan Jepang, Tiongkok, atau Korea Selatan. Bahkan di dalam ASEAN sendiri, ada negara yang memposisikan diri sebagai pusat teknologi kawasan. Ketika Filipina memilih Indonesia melalui tender internasional ketat dan pendanaan lembaga global, itu mengirim pesan kuat, standar teknik Indonesia diakui secara regional. Dan disinilah dinamika mulai berubah. Karena dalam geopolitik ekonomi, siapa yang membangun infrastruktur negara lain dialah yang membangun pengaruh jangka panjang. Rel kereta bukan cuma baja dan beton. Ia adalah jaringan kepercayaan. Pergeseran peta kekuatan ASEAN. Proyek North-South Commuter Railway sepanjang 147 km akan menjadi tulang punggung mobilitas Luzon. Bagian yang ditangani Indonesia berada di zona urban paling kompleks. Jika proyek ini sukses, jutaan warga Manila setiap hari menggunakan infrastruktur hasil karya insinyur Indonesia. Reputasi BUMN Indonesia melonjak, peluang ekspansi ke pasar ASEAN lain terbuka lebar. Ini bisa menjadi turning point. Dari negara yang dulu fokus membangun dalam negeri, Indonesia mulai dipercaya membangun sistem vital negara lain. Siapa yang dirugikan? Secara resmi, tidak ada pihak yang dirugikan. Namun secara strategis, tentu ada pihak yang merasa posisi regionalnya mulai tergeser. Karena dalam industri konstruksi regional, reputasi adalah mata uang, dan reputasi Indonesia kini naik kelas. Apakah ini awal era baru? Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa Indonesia yang dipilih? Tetapi, apakah ini awal Indonesia menjadi pemain utama infrastruktur Asia Tenggara? Jika proyek ini berhasil, maka pola berikutnya bisa terjadi. Filipina, Vietnam, Malaysia, bahkan Afrika atau Asia Selatan. Karena sekali standar teknis diakui, pintu berikutnya terbuka lebih lebar. Dan ketika suatu hari jutaan orang Manila berdiri di stasiun yang dibangun oleh insinyur Indonesia, disitulah pengaruh Indonesia ikut bergerak bersama roda kereta. Menurut kamu, apakah ini hanya satu kemenangan proyek, atau awal babak baru dominasi infrastruktur Indonesia di ASEAN?